Halo bolo-bolo sego Indomie, Koko Mobil, welcome back to our channel. Koko Timothy Rubino dino iki penggowo no motor spesial Subaru Forester generasi terbaru. Iki gorong pernah masuk nang channel Koko Mobil, jadi matur suwun karo sing duwe. Terima kasih sama yang punya gitu ya. Jadi di segmen channel ini kita akan campur-campur bahasa Jawa dan bahasa Surabaya karena nggak mungkin di subtitle panjang banget. Jadi Koko akan menjelaskan dengan bilingual gitu mungkin. Oke, Subaru Forester 2022-2023 apa menariknya? Ikutin terus video YouTube kita kali ini. Oke, jadi saat gurunge aku lanjut, jok lali subscribe dan follow ya. Kini ono 4 channel dari sosial media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, KB. Terutama Instagram itu ada 2 bolo. Jadi ada Koko Mobil dan Koko Mobil Jakarta. Jadi jok lali follow nang kono biar dapat informasi terbaru kayak gini. Yuk kita mendekat ke mobilnya bolo. Ini Forester 2022 NIK, tapi dia pemakaian 2023 ya. Jadi ini didol nang Koko Mobil Surabaya. Jadi jok khawatir dan motor iki dimasuk nang Indonesia itu dengan mesin sing agak diturun loh ya cc-nya. Jadi sebelumnya 2500, saiki 2000 cc, 2000 cc, tapi spek dan fiturnya itu istilahnya kalau di TikTok Reels biasanya aku tuh ngomong sistem demit ya. Jadi perdemitan duniawi alias maksudnya itu dia elektronik semua gitu loh, sistemnya digital semua itu sangat menarik. Jadi sangat lengkap fiturnya di 2022. Dia meluncur di Indonesia waktu itu banyak yang bilang overpriced. Tapi sebenarnya dengan fitur sebanyak itu dan dibandingkan dengan harga mobil sekarang, karena dari 2022 ke sekarang dalam waktu 3 tahun tuh kenaikan harga mobil gila-gilaan seperti yang sobat tahu semuanya. Nah ini interiornya yang pertama sangat beda dari Forester sebelumnya, itu ada dari bahan-bahan. Jadi fit and finish, kalau orang boleh ngomong fit and finish alias build quality di dalamnya, rapat-rapat gapnya itu sangat lebih bagus ya dibanding sebelumnya. Kemudian bahan-bahannya sangat banyak menggunakan real stitching and real leather ya. Menurut Koko ya meskipun ini sintetis tapi kita anggapnya ini real leather lah. Jadi bukan sekedar aksen-aksen saja gitu bolo. Nah terus fiturnya itu sangat lengkap ya. Pertama audio Harman Kardon, di belakang ada subwoofer, nanti Koko tunjukin juga bolo. Terus kemudian panoramic roof-nya ini semi gede ya. Jadi semi gede dalam arti di antara ukuran sunroof biasanya dan panoramic roof biasanya gitu. Tapi yang unik dia itu nggak dibagi dua kacanya. Jadi segede ini bisa buka ya. Segede ini bisa buka semua gitu, nanti akan di videoin. Kemudian kita nyalain AC deh. Pengen tahu juga sedingin apa AC-nya ya. Nah, terus interiornya ini masih bersih banget semua juga. Terus dia itu punya layar ada 3 ya. Jadi di MI di tengah. Nah, yang unik di tengah ini multimedia. Koko seneng sebenarnya seperti ini. Jadi dipisah. Yang atas khusus informasi, yang bawah khusus multimedia. Nah, ini yang bikin kita sebenarnya nggak bingung. Kalau kita nggak perlu lihat informasi yang aneh-aneh, karena di sini informasi super lengkap ya. Fuel economy, ada kompas, ada kemiringan. Karena kan mobil ini genrenya itu ada genre off-roadnya Subaru, all-wheel drive. Nanti kita bahas. Tapi kalau kita nggak mau lihat informasi itu semua, ya udah nggak usah lihat ke sana. Kita cukup fokus Apple CarPlay, Android Auto, kita pakai handphone Android atau iPhone kita di tengah sini. Nah, itu yang Koko paling suka. Jadi sistemnya semi analog, mungkin Koko agak jadul, mungkin lebih banyak Gen Z dari para bolo semuanya yang lebih suka digitalize, layarnya gede. Itu selera lah, favorit. Tapi kalau Koko selera lebih suka yang terpisah-pisah lebih jelas dan tombol AC-nya full analog, tapi analognya, kliknya terasa berkualitas. Jujur terasa lebih berkualitas daripada punya Honda. Kliknya, klik gitu. Nggak tahu denger nggak di mic. Terus begitu kita fokus ke setir, fiturnya itu sangat lengkap tadi. Sistem demitnya itu tadi atau sistem elektronisnya sangat lengkap. Ini ada adaptive cruise control, kelihatan kita bisa set jaraknya. Kedua, bisa lane keeping assist ya kelihatannya karena ada tanda setir belok kiri dan kanan gitu. Kemudian ada intelligent mode dan ada sharp SE drive. Jadi Sharp Intelligent Drive kalau nggak salah. Jadi itu membuat gas kita jauh lebih responsif, transmisi jauh lebih responsif. Nggak tahu setir bisa dirubah atau enggak. Tapi ini ada S, ada I. Jadi kalau I ini lebih landai, S ini lebih sharp gitu ya grafiknya. Kemudian dia juga punya berhubungan dengan sistem off-road tadi, boleh mendekat kamera. Ini ada tombol X mode. Nah ini biasanya optional dan kali ini Subaru masukin tuh. Jadi ini ada mode-mode untuk all-wheel drive, dia bekerja ada deep snow, ada snow, ya, atau dirt atau mud. Jadi ada 2 mode. Jadi ini sangat push, ini normal modenya. Nah, yang menarik adalah konsumsi BBM-nya. Ini dengan 20 km per jam, dia itu bisa punya konsumsi BBM 1/9 lebih. Padahal ya ini all-wheel drive sobat. Jadi
bayangin menurutku ya untuk mobil segede gini, se-CR-V, se-RAV4 gini sangat hemat banget. Tuh, sangat hemat banget. Dan dia punya mesin boxer juga halus, ya halus. Suaranya masih mirip ya sama generasi sebelumnya. Dan yang masuk di Indonesia kali ini adalah versi 2000 cc. Jadi kelihatan horsepowernya kecil. Tapi tadi aku sempat impresi awal berkendara kelihatannya kok untuk harian sama sekali nggak lemot. Nanti kita coba jalan bareng. Karena di YouTube kali ini kita akan coba jalan bareng. Ini mesin 2000 cc sekitar 150-an horsepower. Torsi sekitar ya mungkin hampir 200 Nm. Dan itu ya kelihatan baut-bautnya semua nggak pernah dibuka. Sangat bersih, sangat bagus kondisinya. Gitu. By the way, kita ada pasang plat terbaru kita, sobat. Sego Indomie X Koko Mobil gitu. Jadi buat bolo-bolo yang suka follow ya, mungkin kesini nyampernya dari Reels atau dari TikTok yang suka koko bahasa Jawa. Nah itu thank you banget, kita sekarang sampai bikin plat Sego Indomie. Ini katanya kameramen kita harus bikin merchandise Sego Indomie ya, kaos, stiker gitu ya. Nah ini tadi sistem bukanya pun sangat halus dan cepat. Itu yang jadi beda juga kayak generasi lebih baru. Terus nah ini subwoofernya Deoko bilang di sini ada subwoofer Harman Kardon di belakang kanan, dedicated subwoofer. Jadi bukan pakai woofer yang ada di pintu, tapi ada subwoofer sendiri. Jadi benar-benar Koko yakin bass responsnya akan jauh lebih baik. Terus ban serepnya di sini full garis, nggak pernah turun ya. Garisnya merah dan kuning dua-dua masih ada. Toolkitnya juga kelihatan tidak pernah turun dari baru. Bener-bener kondisinya masih min banget. Nah, Subaru Forester itu dirancang untuk melawan CR-V dan RAV4. Dan mobil ini sebenarnya di-create bukan buat Japanese market doang, tapi utamanya buat North America alias US. Nah, lihat bagasinya itu segede gini, Bolo. Dan ini kalau kita lihat di sini ya, ini bantingannya sebenarnya cukup empuk. Dengan mobil 1,5 ton kita giniin cuman segini. Dan Subaru ini juga mementingkan kepraktisan gitu. Jadi, kelihatan ya, ini bahkan ada gantungan untuk barang di sini. Jadi kalau kita mau gantung barang, habis belanja nih langsung gantungin, nggak usah cari-cari di samping. Ini di samping ada gantungan, 1, 2, ada 3. Tapi di atas ini dikasih gantungan juga. Terus ini jok belakangnya electric release, tuh electric release, jadi nggak pakai engkol lagi, tuh electric release, meniru BMW X1 gitu, keren ya. Dah, nih symmetrical all wheel drive, kita coba nanti rasa all wheel drive-nya, kasar nggak gardannya, boros nggak, terus responsif nggak tarikannya dengan mesin cuman 2000 cc untuk bodi segede CR-V gitu. Nah ini yang terakhir aku bahas sebelum kita jalan adalah legroom. Tuh legroomnya segini, terkenal banget. Ini juga angle recline-nya juga nggak usah di-adjust, sudah sangat nyaman, jujur sangat nyaman angle-nya. Tuh, 2-3 derajat lagi lebih turun udah perfect. Terus SRS airbag lengkap sampai belakang, ada curtain airbag. Dan kalau kita lihat modelnya ini nggak terlalu keren yang gimana kayak mobil-mobil China, yes, karena Subaru Forester dirancang untuk enaknya mengemudi dan awet. Jadi kita lihat jendelanya itu gede banget. Jadi dia terkenal untuk visibilitas yang enak. Kita nyetir lihat kanan kiri itu mau belok, mau kemana, mau parkir, enak. Itu yang terkenal dari Subaru Forester, terutama di US. Jadi dia benar-benar mobil, nih ya, ada stikernya, made in Japan, CBU in Japan, tapi didesain lebih dari 50% oleh para engineer North America yang mengerti consumer behavior di US. Jadi anggap aja kalau kita beli mobil ini, Bolo, itu rasanya kayak kita itu lagi jadi orang US gitu. Gede gitu, lega, visibilitasnya enak, kemudian bantingan rasa mengemudi gimana? Yuk kita gas, jalan. Nah ini Bolo, sekarang kita udah jalan bareng. Apa ya, mau cerita dari mana dulu nih? Nah, Subaru tadi barusan aja Koko ingetin, jadi kameramen tuh suruh pakai ini seat belt. Kenapa? Karena Subaru itu chime-nya untuk seat belt tuh kenceng banget kalau nggak dipakai. Nah itu berhubungan dengan Subaru ini menurut Koko ya di mata Koko adalah sebagai Volvo-nya Jepang. Kok bisa kok? Volvo itu kan terkenal pionir keselamatan dalam berkendara nomor 1. Dia menjamin mobil nyaman segala macam. Nah itu juga filosofi yang sama yang ada di Subaru. Makanya Subaru adalah salah satu pabrikan yang sebenarnya kalau kalian nggak tahu, itu pertama kali pakai sistem kamera-kameraan untuk ngerem mendadak. Itu salah satu yang paling awal taruh di mobil-mobil mereka yang biasa gini, yang bukan mobil mewahnya banget. Itu Subaru, udah dari belasan tahun lalu, dengan nama Subaru Eyesight. Oke. Nah, mereka itu juga peduli banget, jadi kayak airbag, kemudian tebel-tebelnya rangka untuk menerima benturan, itu sangat diperhatikan sama
para engineer dari Subaru. Oke, kita lanjut. Ini kita nyetir di aspal, halus. Mesin 2000 cc-nya sama sekali nggak ngos-ngosan, itu yang pertama ya. Jadi mapping CVT-nya bener nih, gitu loh istilahnya. Sama sekali dari tadi nggak ada lewat RPM 2000, kita udah hampir 60 nih ya. Dan yang paling, nah tuh lane departure warning-nya nyala tuh ya. Baru dirasani itu sistemnya. Nah, Bolo, kita lanjut lagi. CVT-nya dia ini khasnya Subaru yang lama tapi jauh lebih halus adalah ketika cruising, bahkan tadi ketika cruising di kecepatan rendah, itu RPM benar-benar ngelok di 1000, 1050, 1100. Jadi aku lihat memang makin hari pabrikan mobil tuh makin istilahnya mendingin yang namanya efisiensi. Dan mereka kalau belum hybrid, ngakalinya dengan semakin merendahkan RPM cruising gitu. Nah, aku yakin mesin-mesin generasi terbaru ini salah satu diperbaiki adalah noise, vibration, and harshness. Karena kalau kita tahu di 10-15 tahun lalu, diajak cruising di 1000-1100 pasti udah bergetar terus gitu interiornya. Tapi enggak, dengan model-model modern sekarang kayak BMW dengan B48, ini dengan boxer yang sebenarnya bloknya mirip sama yang lama, tapi mungkin engine mounting di revise, balancer shaft mungkin juga di revise gitu. Ini kita coba injak dikit ya. Oh, kita coba S-Drive-nya yuk, sport drive-nya. Tuh. Lumayan banget loh buat mesin 2000 cc. Dan bantingannya enak ya. Empuk tapi pas. Tuh, ngayunya tuh nggak ngayun-ngayun tapi pas. Tuh, enak. Enak serius. Beda sama Toyota karakternya. Dia sedikit lebih nahan, tapi nahannya di travel yang terakhir. Tuh, jadi masih halus banget bantingannya. Nih, kita ngebut-ngebut belok-belok. Enak. Oke, kita keliling lagi. Nah, untuk noise vibration harshness-nya gimana kok? Untuk segi senyap nggak senyap, jujur biasa ya. Untuk mobil harga segini biasa. Untuk road noise biasa, masih ada sedikit. Untuk garden, khasnya mobil all-wheel drive cuman kerasa getarnya waktu belok dan kita akselerasi. Jadi kayak putar balik atau mungkin lagi parkir, itu dikit lah, kedengeran dikit, dan getaran pun masih belum kerasa karena umurnya masih relatif muda. Biasanya ada mounting dari penggerak gardannya itu yang harus diremajakan kalau umurnya udah agak tua. Itu aja sih. Sisanya ketika kita cruising gini relatif halus ya. Ini cruising RPM cuma 1000 dan kelihatan di MID 1:22, 1:25. Bisa sehemat itu ya all-wheel drive dengan berat 1,5, 1,6 ton kayak begini. Impresif. Kalau ditanya, aku mau daily pakai ini, ya mau gitu. Bener-bener apa ya? Enak lah dari tarikan, kemudian kalibrasi gas, rem semuanya balance dan sangat natural. Jadi ini bukan kerasa kayak mobil yang mewah gimana, tapi lebih kerasa kayak apa ya? Menurut Koko sih untuk daily itu sangat honest. Honest tuh kayak ya udah injek gas, injek rem, behavior ke kanan ya kan kiri-kiri gitu loh. Rasanya nggak ada yang artificial, benar-benar natural. Natural, aku bisa bilang rasanya jalan itu natural banget. Dan sensornya tuh ya bunyi-bunyi terus ya. Jadi dia sangat menjaga kita. Tadi aku agak belok-belokin, sensor udah langsung bunyi titit gitu. Bantingannya dewasa, ada stiffnya sedikit khasnya Subaru. Oke, itu aja kali ini. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kita. Dan kalau mau titip jual di Surabaya dan Jabodetabek, tim kita selalu standby sobat, jadi jangan ragu-ragu. Dan titip jualnya video, foto seperti ini is totally free, gratis. Nanti kalau mau nyesel cukup bantu-bantu kasih tim kita sukses fee. Kalau enggak, 0 rupiah gratis. Itu aja, jadi jangan ragu-ragu buat titip kita. Oh ya, kita juga ada form untuk titip jual serta mau lihat katalog kita ada di terbaru website kita www.kokomobil.com. Jangan lupa mampir ke sana. Itu aja. Subaru Forester 2022 pemakaian 2023 kilometer 34597 di depan Koko sekarang 34.000 km bukan miles. Fiturnya sangat lengkap, rasa nyetirnya menarik karena cukup dewasa tapi nggak pakai aneh-aneh artificial dan kondisinya mulus semua. Itu aja, see you next time di Subaru menarik lainnya. Bye bye.